Kamje. Lindi janjingku nak. Ras ginting lalap pidalangnya ruhe tak. Bangel kutahay. Enggo ita bali. Aku Kampe yang bagi. timan gue. Kampe bagi. Bagi. Di mana ya? Taruh ya kari. Kakin kinaduan na dyan na Mimi abangkan. Memang kena. Oh, langar ni. Kapi bagay na Enggo ita bali. Stimai je ya. Wala Aku lu sekete kulo ngar kepe. Ako pa rin kamu kita di mana na Enggak ni gue. Halo ba? Udah lama dek. Ada ini cantik kali lah. Pak. Halo le. Gundari gua cita rende. Cari sebab nangguli pasangan nagrina. Aku cari le pasanganku. Halo. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Halo, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Adinggo kadai lagu anak Gundari paduan suara kak. So do do. Satu, dua, tiga, ya. Kalau tidak cukup pikiran, kalau tidak cukup pikiranmu, mari doa, oh mari doa. Kalau tidak doa
Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang tua. tidur tangkai mulia terlaksana bunga Yesus penebus ta ia jine bungana Maria tangkaina nabi-nabi penai nari enggo belas ke
dena reh pagi paksana ia kudoni enda merimbage bauna Yesus penebusta ia jine bungana Maria tangkaina turang rasenina si pulung ijenda mari si puji Yesus juru selamata Yesus penebusta Maria tangkaina Dalam kau
memberkati. Siap. Gerak. Serentak, Bang. Pasukan Kristus. Siap. Gerak. Lurus. Acong kanan. Gerak. Lurus, lurus. Geser. Tuk. Gerak. Daring wacita rendah. Dari aku ikut tidak belakang kayak no. Lagunya kita maju dalam Trakala. 1, 2, 3, ya. Kita maju dalam Trakala. Kita maju dalam Trakala. Kita maju dalam Trakala. Kita maju dalam Trakala. Kita maju. Kita maju, kita maju dalam nama Allah. Kita maju, kita maju, kita maju dalam nama Allah. 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 Kita maju dalam terang Allah. Kita maju, kita maju. Oh, kita maju dalam terang Allah. Kita
maju. Oh, kita maju dalam terang Allah. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup, kita hidup. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup, kita hidup. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup, kita hidup. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup, kita hidup. Oh, kita hidup dalam kasih-Nya. Maju saja. Oh,
Tujuan yang jemaat nari si bagikan pembacaan pantun. Berbalas pantun GPDI Biak Nampe. Meletus lagi gunung Sinabung, debunya jatuh di atas kepala. Kembali lagi kita bergabung, dengerin pantun dari Bapak Ibu Gembala. Beli roti tawar di sinar surya, roti dimakan pakai teh manis. Jangan ditawar hal kerajaan surga, yang melakukan firman pasti lebih manis. Pohon ara, pohon yang rindang, ia berbuah di sepanjang musim. Bapak Ibu Gembala kan tetap riang, jemaat berbuah di sepanjang musim. Suan seren deher bide, tangke gadong pejakan mansinuan. Adi soal mere teori ngome mjile, praktek nange bagi si kurang. Kelapa muda diangkat di jinjing, setiap tandan isinya 2. Kalau kau muda mau jadi pemimpin, setia pada Tuhan, jauhi narkoba. Wari enda, wari perudan, udan nusur, meder deher tapin. Adi enggo jadi si erdahin Tuhan, ulan ayu rusur mantami-tami. Entabeh tuhu bulung gadung tutu, tama bungkena bagepe kencong. Melala gundari tuhu tukang urut, tapi mbue kange si erban serong. Dari desa dibeli pepaya, pepaya hijau kulitnya tak dibawa.
Orang bisa hidup tanpa ibu ayah, tapi tak mungkin hidup tanpa Allah. Jong itu tuh jadi cipra tama ku bulung gadung. Ndiko tuhu ngeri cerita neraka, si tamaku je pasti erlebuh, aduh. Memang menarik mawar berduri. Mawar diangkat, durinya dibuang. Memang menarik mengajar sekolah minggu. Anak ingat cerita, gurunya lupa. Jujung raga kujuma batu, mulih ku rumah babagulen. Tuhu zaman enggo memaju, ras bulang-bulang pe ku internet. Jalan raya diawasi beberapa polisi. Yang tak punya SIM, STNK ditilang. Jangan hanya memiliki selera tinggi, tapi punya semangat kerja rendah. Cemara tumbuh indah dipandang mata, cemara dihias indah di bulan Desember. Berpacaran sebelum menikah adalah biasa. Berpacaran setelah menikah itu luar biasa. Alias selingkuh. Jangan suka makan mentimun. Mentimun banyak getahnya. Anak Tuhan jangan suka melamun. Melamun banyak susahnya. Dibuat minuman dari mentimun, minuman dinamai air buah. Anak Tuhan jangan suka melamun, daripada melamun lebih baik berdoa. Bagenda me zaman si adi, kuran ibahan ingan lau. Bagenda me pantun si bahan kami, kurang lebihna imaafkan du. Sungguh besar si pohon sagu, namun tak ada yang berkayu. Janganlah papi, bimbang dan ragu, karena cintaku hanya padamu. Haleluya.
Bapa kami di bata sidung perkuahate, di bata si tandai kami irkelang-kelangkan Yesus Kristus, si bas pergi eda peringati kami wari pengorbanan wari ketubuhan do kudoni eda. Kami memuji-muji gelar do ibas perayaan Natal eda. Gue tampilkan kami piga-piga penampilan si banci menyemarakan perayaan Natal eda. Kalau kami jikrina jadi persembahan kami si meringkul lebedu Tuhan. Sepasana ibas kesempatan eda bagikan kami firman do. Bapa Sorgawi, kami butuh firman Tuhan. Kami perlu firman do jadi cikapan kami. Mas mentasi doni sidum kemedalitan eda. Mas mentasi wari-wari sidum perbedaan eda. Butuh kami firman do Tuhan. Emang kamu seperti ngerana kami tengah-tengah kami arah hamba do. Sekenisi pusuduman kami kerina. Kelawa Tuhan mentasi tahun sirena. Lid gegeh kami, lid kemampuan kami, lid kuasa Tuhan dinami kami. Cara kerina kami ngenami lias kelengat ibu. Urapi hamba lu, singgo itus nu ibas ingan situ dauh nari, guna nehket berita firman Tuhan. Berikan membana bahasa si gampang mengerti kami. Kelapa cikrina kami berkati bas berienda. Bujurni kami Tuhan. Waktu kami bagikan firman lu, maka lihat pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan sia tidak mengganggu konsentrasi kami. Si berusaha membuyarkan pikiran kami. Si kadang-kadang membawa laporan kami ke perkara-perkara silakan hati Tuhan. Kerina ibas bergina, itulah kami di dalam nama Yesus Kristus. Izinkan kami roh Tuhan menahin di tengah kami secara luar biasa, menguasai setiap pribadi, menguasai setiap telinga, menguasai setiap hati. Maka sejauh mana suara hamba Tuhan dapat didengar, Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap pribadi akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Kami sadar apa yang ada pada kami semua dari Tuhan. Sebabnya kami akan memberi sebagian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap anak yang diulurkan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Teriakan Waktu saya sapa puji Tuhan, suaranya kecil sekali ya. Kalau lihat jumlah kita yang hadir ini, iblis sudah gemetar dia. Tapi dengar suara kita, dia datang lagi dia ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Yesus. Amin, haleluya. Saya sambut selamat datang bagi kita semuanya. Tadi saya sampai di sini sekitar jam 6. Kemudian kami mulai masuk ke di sini tadi, di los ini masih belum banyak orang datang. Tapi makin malam makin rame. Saya yakin kalau nyanyi 1 jam lagi tambah rame ini ya. Tapi kita akan dengar firman Tuhan dan saya betul-betul salut lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Jadi terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat gembala. Di sisi sebelah kanan saya, para hamba-hamba Tuhan, sebenarnya mereka sahabat-sahabat saya, kecuali
kecuali yang di depan, mereka bos-bos saya. Ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Tapi hari ini adalah hari yang berbahagia. Saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Andrew Chan Napitupulu, Melendi Helvetia Medan. Saya datang juga bersama dengan istri dan anak saya. Anak saya nanti bulan Januari akan genap berusia 5 tahun. Jadi Tuhan menolong, kedatangan saya ke Biak Nampe sudah beberapa kali, bukan kali ini saja. Jadi saya senang bisa bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan saya bersyukur ini adalah kesempatan kita untuk pesta rohani. Amin. Jadi kalau sekarang di Indonesia ini sering ada pesta rakyat kan? Orang bisa jajan, orang bisa makan, orang bisa nyanyi, orang bisa nari, ada musik. Nah, tapi itu kan pesta rakyat. Tapi sekarang kita kumpul pesta rohani. Kita memuji Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Amin. Itu bedanya antara orang Indonesia buat film dengan orang Barat buat film dengan orang India buat film. Kan tadi hujan kan? Dari Medan kami berangkat itu hujan. Di Sibolangit hujan. Brastagi sedikit kena hujan kami lari. Jadi kejar-kejaran dengan hujan. Sampai di sini saya tanya, nggak hujan. Begitu jam berapa? Hujan. Tapi saya pikir-pikir hujan itu memang jadi berkat. Oke? Tapi setelah kita berdoa, kita mulai ibadah, anak-anak Tuhan bersatu hati, hujannya reda. Haleluya. Ya kan? Hujannya berhenti. Tapi hujan itu menarik karena cara orang Barat buat film dengan cara orang Indonesia buat film dengan orang India buat film itu ketahuan dari hujan. Mau tahu maksud saya? Jadi kalau orang Barat buat film Hollywood namanya. Jadi kalau misalnya dia bertamu di rumah temannya, terus dia berkata, oke ya, saya mau pulang dulu karena saya sudah ditunggu dengan anak dan istri saya, gitu kira-kira kan? Oke, friend, teman, terima kasih, sampai ketemu lagi ya, katanya. Dia keluar dari pintu, waktu keluar pintu buka pintu, tiba-tiba hujan turun, wow, hujan, katanya. Dia langsung lari ke mobilnya, dia starter mobilnya, langsung dia pergi. Itu kalau orang Barat buat film. Kalau orang Indonesia buat film lain lagi. Dia bilang begini, halo kawan, bagaimana? Aku saatnya kurasa udah pulang, mau pulang ini. Jadi besok-besok kita jumpa lagi ya. Nanti kalau urusan kita belum selesai besok kita ngomongin lah. Oke ya, sampai ketemu besok ya. Oke, sampai ketemu besok. Waktu dia buka pintu, waktu dia keluar tiba-tiba, wah hujan, wah hujan. Wah gimana nih? Dia bukan pergi, dia masuk lagi ke dalam. Oke, aku masuk lagi ke dalam katanya. Ngopi lagi 2 gelas, main catur lagi. Ya itu kalau orang Indonesia buat film begitu, ya kan? Tapi kalau orang India lain lagi, ya kan? Waktu dia keluar dia bilang, oke, saya pikir sekarang saya waktunya mau pulang, terima kasih gitu. Waktu dia keluar, tiba-tiba hujan, dia bukan lari ke mobilnya, dia bukan masuk ke dalam rumah, tapi begitu hujan, di halaman 2 menit langsung 40 orang nyanyi, Daramiritea gitu. Nah itu hujan itu memang luar biasa ya, oke. Puji Tuhan. Tapi kita bagi orang percaya hujan itu tetap berkat. Amin. Amin. Karena hujan itu diperlukan dan hujan adalah anugerah Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Matius 1 ayat 1 ayat 2, ya kan? Saya senang sekali melihat beberapa penampilan ya kan. Bapak Ibu Gembala di sini pintar sekali pantun. Saya sebenarnya juga pintar buat pantun. Tapi itu dulu ya, sekarang nggak pintar lagi. Tapi ada pantun yang saya dengar dari teman saya. Jadi saya ikut teman saya. Dia bilang begini. Jangan naik gunung, jangan turun gunung. Kenapa? Capek katanya. Ada juga katanya begini, hai orang-orang beriman, janganlah suka meminum minuman keras, karena minum minuman keras adalah minuman setan. Karena kalau nanti kamu yang minum minuman keras, maka nanti kasihan setan minum apa, katanya. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Oke ya, Matius pasal 2 ayat 1 ayat 2. Yang sudah dapat dan bisa baca Alkitab, siap baca firman Tuhan, katakan amin. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kalimat terakhir, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya ulangi kalimat yang terakhir, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya selalu pikir-pikir memang Tuhan itu cara kerjanya aneh. Apa? Aneh. Saya mohon maaf karena saya sama sekali tidak bisa terlalu mengerti bisa berbahasa Karo. Jadi saya harap dengan bahasa yang saya katakan Bapak Ibu bisa sedikit agak bekerja keras untuk memaafkan saya ya. Jadi kenapa saya bilang aneh? Karena memang cara Tuhan itu tidak bisa kita kaji atau kita pikir-pikir dengan akal dan logika kita. Betul? Karena apa yang kita pikirkan memang tidak seperti yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita minta enggak seperti yang Tuhan berikan. Dan kadang-kadang waktu apa Tuhan berikan kita pikir-pikir enggak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita kehendaki. Itu sebabnya saya berpikir terus-menerus bahwa memang cara kerja Tuhan itu aneh dan tidak masuk akal. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita bahwa untuk memahami kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa pakai akal. Tetapi kita harus pakai iman. Pakai apa? Iman. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada setiap orang yang berhadapan dengan dia, apakah engkau percaya? Apakah engkau punya iman? Nah, salah satu peristiwa yang menurut saya aneh adalah peristiwa-peristiwa Natal. Jadi kalau kita baca cerita-cerita Natal, maka kita temukan di sini segudang peristiwa-peristiwa yang aneh. Aneh apa maksud saya? Contohnya begini. Cobalah kita pikirkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Kenapa untuk lahirnya Yesus maka Tuhan harus menggunakan banyak hal yang out of sense, tidak masuk akal atau tidak seperti lazimnya, tidak seperti biasanya. Firman Allah mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 63 atau 62 barangkali saya lupa. Itu adalah firman Nabi Yesaya kepada orang Yerusalem, orang Israel, orang Yehuda, supaya mereka memberitakan kabar keselamatan. Pada waktu itu orang tidak mau menceritakan kabar keselamatan. Kenapa? Karena susah. Susah apa? Bertahun-tahun raja berganti, rezim berganti, pemerintahnya berganti, tapi tidak ada perbaikan kehidupan. Ekonominya susah, sosialnya susah, kerajaannya susah terus menerus. Jadi waktu Nabi Yesaya menyampaikan nubuat firman Allah, beritakanlah kabar keselamatan, tidak ada orang yang bersemangat. Kenapa nggak bersemangat? Karena sudah terlalu lama hidup susah. Nah kadang-kadang orang Kristen seperti itu, udah terlalu lama hidup susah, udah terlalu lama hidup menderita, terlalu banyak masalah, maka setiap firman Tuhan itu nggak masuk dalam hati dan pikirannya.